Tapi ada cara kedua yang lebih memudahkan wajib pajak yang PKP nih Kak Kristi. Jadi sebenarnya di website Enova itu kita kan sebenarnya bisa download ulang file sertifikat elektroniknya nih. Kalaupun misalnya kita lupa file sertifikat elektronik di mana, sebenarnya PKP itu cukup ada website yang cukup memudahkan, namanya website Enova. Di mana website Enova tadi kita bisa download ulang tanpa perlu ke kantor pajak. Oh gitu. Download ulang sertifikat elektroniknya. Kemudian nanti di tahapan permintaan sertifikat elektronik, di situ nanti kita akan diminta password. Password itulah yang nanti namanya paspres sebenarnya yang akan jadi paspresnya. Jadi ketika kita lupa paspres, coba aja wajib pajak yang PKP login ke Enovanya, kemudian download sertifikat elektroniknya. Setelah download, nanti masukkan paspres baru. Nanti ada konfirmasi, jadi ada 2 kolom tuh nanti. Jadi ada 2 kolom. Pertama kita masukkan paspres yang baru, dan konfirmasi paspres yang baru, klik OK. Jadi ketika terdownload sertifikat elektronik yang baru, itu menggunakan paspres yang baru. Udah gitu aja? Iya gitu aja. Nggak usah ke kantor nih? Nggak perlu ke kantor. Tapi itu untuk yang PKP. Berarti dia ada akses yang ke Enova. Berarti tinggal masuk Enova, download sertifikat elektronik, masukin password, selesai. Password baru saya. Berarti sertifikat yang lama dengan password lama masih bisa dipakai enggak? Nggak bisa, jadi pakai password yang baru. Pakai yang baru. Paspres yang baru. Ya gampang-gampang susah sih ya. Jadi itu sebenarnya cara yang banyak wajib pajak belum tahu tuh Kak Kristi. Jadi banyak yang kalau khusus di KPP Pontianak Barat lah ya, kalau misalnya paspresnya lupa, mereka ngajukan ulang sertifikat elektronik seperti itu. Jadi kalau misalnya ada PKP sebenarnya cukup buka di website Enova aja. Nice info nih, nice info. Jadi nggak usah bolak-balik kantor ya, tinggal cukup itu aja. Nah Kak Ari, tadi kan perpanjangan. Sekarang kalau saya sudah harus perpanjangan sertifikat elektronik, syaratnya apa? Nah, syaratnya sebenarnya sama aja sih Kak. Jadi sebenarnya perpanjang sertifikat elektronik itu sama dengan dia mengajukan kembali sertifikat elektronik. Oh gitu. Jadi untuk syarat-syaratnya tetap sama. Jadi kalau untuk orang pribadi nanti silakan siapkan KTP, NPWP, formulir. Kalau misalnya badan usaha berarti fotokopi KTP, NPWP pengurus, fotokopi NPWP badan usaha, akta perusahaan terbaru sama formulirnya. Nah sama ini Kak. Jadi kalau misalnya sudah mengajukan perpanjangan sertifikat elektronik atau tadi seperti Kak Indra bahas ganti paspres, itu jangan lupa nanti diinstal ulang sertifikat elektroniknya. Oh ya, diinstal ulang ke aplikasi atau komputer yang tadi Kak Ari bilang ya. Oh iya ya. Karena ya itu tadi kembali karena sertifikat elektronik yang lama sudah tidak berlaku, jadi perlu diupdate seperti itu Kak. Berarti kalau misalnya kan wajib pajak suka bilang tiba-tiba nih web faktur iya untuk lapor, tiba-tiba nggak ada tuh. Biasa kalau udah buka kan ada NPWP-nya tuh, tiba-tiba nggak ada. Itu kira-kira kenapa Kak Indra? Bisa jadi perangkat komputer yang wajib pajak gunakan itu nggak ngebaca sertifikat elektroniknya Kak Kristi. Jadi seperti yang Kak Ari sampaikan, kalau misalnya, tapi ini lebih khusus ke ini ya, lebih khusus ke web faktur dan aplikasi lain sih nggak ada ya sepertinya Kak Ari ya. Nggak terlalu pengaruh ya. Kalau yang e-buput unifikasi sih dia sebenarnya sertifikat elektroniknya cukup dimasukkan ketika pelaporan. Kalau yang harus diinstal memang lebih ke PKP ya. Ya. Jadi harus install seperti yang Kak Ari sampaikan tadi, harus diklik 2 kali ya. Kita install semacam diinstal dulu sertifikat elektroniknya, kemudian nanti harusnya dia muncul untuk Kak Kristi. Jadi kita harus memilih mana sertifikat yang akan kita gunakan supaya ketika kita masuk ke web Enova, ke web e-faktur tadi langsung muncul NPWP perusahaan kita. Berarti kalau misalnya dia tiba-tiba hilang, Pak, kemarin masih ada kemungkinan sertifikatnya nggak berlaku lagi? Bisa jadi, bisa nggak berlaku, atau misalnya ternyata passwordnya berganti, passwordnya berganti, seperti itu. Oh ya. Silakan dicoba alternatif terlebih dahulu ya, tadi beberapa ya, coba install ulang, kemudian coba
ganti passwordnya ya tadi. Berarti kalau misal seperti itu download ulang sertifikatnya, lalu diinput ulang, Iya. insert ulang ke dalam webnya ya. Oke. Kak Ari, tadi kan saya tanya soal perpanjangan. Perasaan dulu bisa online ya Kak, kalau perpanjangan sertifikat? Nah, kalau dulu untuk khusus yang PKP, dia sebenarnya bisa mengajukan langsung ke web yang namanya web Enova tadi ya. Ke web Enova, tapi habis itu harus konfirmasi kembali ke KPP terdaftarnya. Tapi kalau per tahun ini ya Kak ya? Tahun 2024 ya? 2020 berapa? 24. Nah, pokoknya di tahun ini itu sudah tidak bisa mengajukan secara online. Jadi nanti silakan wajib pajak datang langsung ke KPP terdaftarnya. Gitu. Berarti ya sekali-sekali lah ya jalan-jalan ke kantor pajak ya. Lihat-lihat di kantor pajak kayak apa gitu kan, 2 tahun sekali. Oke. Kak Indara, tadi kan Kak Indara bahas soal PKP dan non PKP. Ada bedanya nggak sertifikat elektronik PKP dan non PKP? nggak ada Kak Kristi. Jadi sama aja. Cuman fungsinya aja yang berbeda yang akan kita gunakan nanti. Jadi kalau non PKP kan dia untuk lapor SPT ya, lapor SPT massa. Nah khusus untuk itu sih biasanya. Nah, kalau yang non PKP. Tapi kalau untuk yang PKP berarti untuk buat faktur, untuk lapor SPT massa PPN, untuk lapor SPT massa unifikasi. Seperti itu. Kalau misalnya karena Kak Indara bilang nggak ada bedanya. Saya udah buat faktur, saya sudah jadi PKP. Sebelum saya jadi PKP, saya itu udah buat sertifikat elektronik. Apakah sama sertifikat elektronik yang saya buat sebelum PKP dengan setelah saya jadi PKP? Harusnya sih beda ya Kak? Sama kok beda ya Bu? Nanti kalau lebih amannya Kak Kristi, setelah verifikasi PKP, kan PKP harus ini ya, di visit dulu dan lain-lain. Nanti silakan mengajukan ulang sertifikat elektroniknya Di Enova? di mengajukan ke KPP terdaftarnya Kak. Oh gitu. Oke. Berarti lebih amannya ngajuin lagi lah ya untuk yang setelah PKP. Tapi kalau saya udah PKP, sertifikat elektronik ini mau saya pakai untuk unifikasi, SPT unifikasi bisa? Bisa. Oh bisa. Jadi sebenarnya satu sertifikat elektronik yang sama atas satu NPWP yang sama. Jadi dia satu file yang bisa digunakan untuk berbagai sarana, untuk e-bupot sama untuk PPN. Dia satu file sebenarnya Kak. Satu file, berarti satu file yang saya download di Enova kalau saya PKP, ya udah saya pakai aja di unifikasi gitu. Oh ya, berarti satu untuk semua nih ceritanya. Iya. Nggak usah banyak-banyak nanti biar nggak penuh komputernya Kak Kristi. Oke. Saya kepikiran nih, kalau misalnya saya ada pergantian direktur, anggaplah saya adalah suatu perusahaan PTA tadi, kemudian direktur saya berganti, ada kebijakan baru nambah atau ganti direktur, itu saya perlu ganti nggak sertifikatnya Kak Indara? Kalau untuk sertifikatnya sih sebenarnya masih bisa digunakan Kak Kristi. Kalau di aplikasi ya, seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya memang berganti direktur atau berganti pengurus, otomatis kan yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dari suatu perusahaan kan berganti ya. Nah, takutnya disalahgunakan nih sertifikat elektroniknya. Iya. Nah, alangkah baiknya wajib pajak itu mengajukan permohonan sertifikat ulang. Mengajukan permohonan ulang ya. Tapi sebenarnya untuk sertifikat yang lama pun tetap masih bisa digunakan. Gitu. Sertifikat lama berarti nama direktur lama dong? Kalau untuk penamaan di sampai saat ini ya Kak Kristi ya, kalau untuk kayak penamaan di penandatangan faktur itu sebenarnya bisa diganti di aplikasi e-fakturnya seperti itu. Jadi tidak perlu berganti sertel. Maksudnya kalaupun sertel tidak berganti dengan penandatangan baru, harusnya sih tetap masih bisa digunakan di aplikasi e-faktur atau pelaporan SPT massa. Oke. Nah Kak Ari, lama nggak buat sertifikat tuh? Nah, karena tadi udah disaran harus diajukan ke KPP nih. Iya, lama nggak nih? Jadi kalau misalnya permohonan sertifikat elektronik bisa langsung diproses. Nah, sepanjang semua persyaratan yang tadi udah disebutkan itu sudah lengkap Kak. Jadi langsung nih? dapat. Langsung jadi? Bisa langsung jadi
apabila sudah lengkap syaratnya. Oh ya, berarti cepet dong. Nah Kak Indra, kalau misalnya saya terjadi perubahan data, saya buat sertifikat baru, apakah langsung jadi juga Apanya nih? sertifikatnya? Oh, sertifikatnya. Kalau saya lupa data, terus ngajuin ulang, langsung jadi saat itu juga. Saya mana dulu nih, ngubah data dulu atau saya buat sertifikat dulu? Ubah datanya berupa apa nih Mbak Kristi? Ya direkturnya berubah. Kan saya sekalian nih ke kantor ngubah data direktur, kemudian baru saya buat sertifikat. Nah gitu. Harusnya saat itu juga langsung selesai sih Mbak Kristi. Jadi ubah data dulu, kemudian kita ngajukan permohonan sertifikat elektronik. Oh ya, oke. Berarti bisa ya dalam 1 hari itu ya kita selesaikan ya. Siapa tahu direkturnya sibuk. Dokumennya lengkap. Oh ya, oke. Nah, ada pertanyaan lagi saya. Kayaknya sih sudah. Kakak-kakak ada tambahan? Gimana? Ada tambahan? Nggak ada. Ada masukan nggak terkait sertifikat elektroniknya? Oh, kalau saya sih paling ini Kak Kristi, buat wajib pajak mungkin dilihat nih kapan sih tanggal daluarsa dari sertifikat elektroniknya, seperti itu. Nah, karena kan tadi Kak Ari sampaikan bahwa perpanjangan sertifikat elektronik itu kan harus pengurusnya datang langsung. Nah, seperti yang kita tahu kan mungkin pengurus, direktur mungkin punya kesibukan yang lain atau agenda yang lain seperti itu. Jadi mungkin bisa diagendakan nih, misalnya kita seminggu lagi sertelnya sudah daluarsa. Nah, mungkin kita dalam waktu seminggu sebelum sertifikat elektronik daluarsa itu kita mungkin bisa komunikasikan dengan direktur kapan waktu yang free untuk kita perpanjangan sertel. Karena takutnya ketika sertifikat udah daluarsa, direkturnya tidak ada kesempatan untuk datang ke kantor pajak langsung, kemudian dia di hari itu punya punya kewajiban untuk buat faktur atau lapor SPT masa, itu kan jadi tertunda ya, seperti itu. Tertunda sampai direkturnya bisa datang. Nah, mungkin itu bisa kita jadwalkan lah, warning lah, mungkin kita bisa warning kapan sih tanggal daluarsanya, seperti itu. Kalau bisa seminggu sebelum daluarsa udah bisa kita komunikasikan dengan direktur atau pengurus untuk melakukan perpanjangan sertifikat elektronik, seperti itu. Kalau begitu, direkturnya pas di Jakarta, bisa buat di KPP Jakarta nggak? Nggak bisa Mbak Kristi, jadi harus di kantor pajak terdaftar. Maka tadi saya sampaikan harus diagendakan seperti itu. Berarti harus di KPP terdaftar ya? Nggak bisa saya nebeng Jakarta? Nggak gitu. bisa. Oh ya. Lalu di mana saya bisa tahu daluarsa apa enggak? Kalau untuk tahu daluarsa itu kita bisa ngecek di web Enova. Kalau PKP, kalau non PKP mungkin kita bisa lihat dari kapan sih terakhir kita mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Oh iya. Oke, berarti memang harus dicatat ya? Iya. Oke, biar lebih aman. Mungkin kalau misalnya lupa nih Kak Kristi, kan kadang permohonan 2 tahun sekali lagi kan. Kalau misalnya lupa mungkin nanti bisa chat dulu ke WA Helpdesk KPP kantor pajak terdekat kantor pajak terdaftar. Kantor pajak terdaftar untuk konfirmasi masa berlakunya nih sampai kapan sih? Oh bisa ya? Bisa. Spill dong nomor chatnya. Nomor ini, tapi ini khusus untuk yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak Barat. Oke. Nomornya bisa nanti dicatat kawan pajak 0852 1 3-nya 4 kali 701. Oke. Kalau misalnya ada KPP lain nanya, kita bisa ngecek nggak? Bisa ngecek apanya nih? Kapan berlaku? Iya, sertifikat. Kalau masa berlaku tetap harus konfirmasi ke KPP terdaftarnya. Oh, karena kita memang nggak punya akses ya ke sana ya? Ya, karena permohonannya itu kan diajukannya ke KPP terdaftar ya. Jadi yang tahu data-datanya pun tetap KPP terdaftarnya. Oh, iya. Untuk mengetahui KPP terdaftarnya di mana? Kalau KPP terdaftar itu bisa dilihat secara mandiri di DJP online-nya, Kak. Oh Profil gitu. DJP online. Ya. Di situ lengkap, ada kewajiban perpajakannya juga ada, kemudian nama AR-nya juga ada di situ di DJP online. Berarti tinggal buka akses ke DJP web, DJP online ya. Langsung kita bisa tahu sih saya terdaftar di mana, AR-nya siapa, kewajibannya apa. Oh, mantap. Sekarang sudah mulai canggih, kemudian udah paperless demi kebaikan kita bersama. Tapi ya mungkin bagi beberapa wajib pajak itu agak ribet mungkin, tapi ya bisa lah ya. Ada tambahan lagi Kak Ari dan Kak Indra? Cukup ya. Oke.
Terima kasih Kak Ari dan Kak Indara. Saya buat kesimpulan dulu ringkasannya. Berarti sertifikat elektronik itu adalah tanda tangan digital untuk menggantikan tanda tangan basah. Dan pembuatannya harus ke pembuatan, kemudian perpanjangan, harus ke KPP administrasi. Syaratnya ya masih seperti biasa, syaratnya KTP, NPWP, fotokopi akta. Kalau misalnya dia cabang, kemudian namanya nggak ada di akta, tapi dia itu adalah kepala cabang, harus ada surat penunjukannya. Nah, untuk masa berlaku itu 2 tahun. Untuk PKP bisa download di Enova. Untuk non PKP nanti di email ya kayaknya ya Kak Ari ya, sertifikat elektroniknya. Nah, apalagi ya kesimpulannya? Kemudian tidak dapat diwakilkan demi keamanan data perusahaan. Tapi kalau misalnya direkturnya datang lalu mau kasih ke siapa itu terserah kan ya nantinya ya. Dah, demikian kawan pajak. Episode 4 Ngotaks Ngatiks Pajak. Temanya adalah sertifikat elektronik. Terima kasih Kak Indara, terima kasih Kak Ari. Tekstiks, Ngotaks Ngatiks Pajak.